Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Indra Setiawan. Kali ini saya akan ngeresume tentang Muhammadiyah dan identitas budaya Islam. Siapa yang tahu Profesor Dr. Christian Snodgrass? Profesor Dr. Christian Snodgrass adalah seseorang yang asli didatangkan dari Belanda ke Indonesia untuk memecah kekuatan umat Islam karena penjajahan dan pemerintah Hindia Belanda dalam Indonesia. Mereka itu terancam akan hengkang. Kenapa pergi? Karena ada gelombang pemberontakan yang luar biasa, dan pemberontakan itu ternyata adalah umat Islam yang difaktori oleh tokoh-tokoh Islam. Maka dari situlah akhirnya Belanda mengutuskan Profesor Dr. Christian Snodgrass. Dia masuk ke Indonesia pada tahun 1899 sampai 1906. Dia mempunyai banyak politik, salah satunya adalah politik asosiasi yang akan kita bahas di sini. Politik asosiasi itu menurut Profesor Dr. Christian Snodgrass adalah memperkenalkan budaya Belanda kepada bangsa Indonesia, terutama Islam dan pribumi, agar mereka tidak memberontak kepada Belanda. Ini bertujuan agar bangsa Indonesia, terutama Islam dan pribumi, merasa bangga dengan budaya Belanda, dan mereka pun melupakan budaya lokal mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka dan Belanda itu satu dan merasa bahwa Indonesia itu adalah bagian dari Belanda. Politik asosiasi sendiri memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama, politik asosiasi akan menghilangkan cita-cita pan-Islamisme dari segala kekuatannya. Pan-Islamisme sendiri memiliki arti, yaitu gerakan persatuan umat Islam sedunia. Yang kedua, memudahkan kristenisasi Belanda di Indonesia. Yang ketiga, memperkuat sistem kolonialisme. Apa respon balik pribumi terhadap politik asosiasi itu? Yang pertama, Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang intinya ingin melestarikan budaya pribumi Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya atau identitasnya. Yang kedua, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang berhasil menangkal kristenisasi yang diciptakan akibat politik asosiasi Belanda. Ini kata Alwi Shihab dalam disertainya. Maka ini respon jika Belanda melakukan budaya dalam kristenisasi, maka Muhammadiyah bisa menangkal kristenisasi. Selanjutnya ada peramal masa depan atau futurolog. Dia meramal dengan membara apa yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama, mungkin ada yang pernah mendengar Profesor Renal Hassali. Renal Hassali membaca bahwa sekarang itu eranya era disruption. Di era ini banyak sekali jenis lapangan pekerjaan yang akan tutup atau hilang. Yang kedua, ada yang pernah tahu buku The New Direction pada tahun 1990. Yang ketiga, ada 3 orang yang terkenal di depan dunia untuk meramal masa depan, yaitu John Naisbitt, Patricia Aburden, Alvin Toffler. Ada 10 gerakan gelombang baru di era tahun 90 sampai 2000 atau 2000 ke atas. Salah satu dari 10 di buku tersebut yang terkait dengan materi ini adalah gaya hidup global. Apa gaya hidup global itu? Nah, di sini kita akan menemukan ancaman yang versi sekarang sudah terbaca dan banyak, yaitu 5F dan 4S. Nah, ini ancaman budaya hidup global sudah ada, tidak, dan kita di posisi mana? Apa 5F? Yang pertama fashion, yang kedua film, yang ketiga food atau makanan, yang keempat fun atau kesenangan, yang kelima feel atau keyakinan dan kepercayaan, atau yang 4S adalah yang pertama
dancing atau nyanyian, yang kedua seks, yang ketiga sport, yang keempat smoke. Siapa yang diserang dari politik asosiasi dan politik megatrend 2000? Dia adalah pemuda atau remaja. Kenapa remaja atau pemuda yang dibidik atau diincar? Alasannya karena mereka mempunyai masa namanya yang pertama masa Storm Yundrang atau topan badai, tidak bisa tenang. Maka yang kedua masa kritis, banyak segala macam serangan mudah karena tidak ada pembentengan. Yang terakhir adalah bagaimana proteksinya. Proteksinya adalah yang kita harus tanamkan dan pahamkan kepada remaja dan politik asosiasi tadi. Sekian dari saya, apabila ada yang kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can start, can we gon' meet?